Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu di bab 2 tentang pewarisan sifat. Nah, di pewarisan sifat ini diharapkan kalian nantinya mampu untuk mendeskripsikan atau mengetahui dari struktur genetik. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah struktur materi genetik. Kemudian yang kedua yaitu tentang persilangan monohibrid. Nah, bagaimana sih tentang persilangan dan genetika itu? Mari kita simak ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kalian setelah mempelajari materi ini tentunya harus bisa mendeskripsikan struktur materi genetik, kemudian menentukan hasil persilangan monohibrida atau monohibrid. Untuk selanjutnya akan kita bahas teman-teman ya, bagaimana struktur dari materi genetik itu. Nah, sebelum ke struktur materi genetik, apa itu pewarisan sifat? Sebelumnya, mari kita lihat bagan atau silsilah keluarga berikut. Di sini ada silsilah keluarga yang terdiri dari yang pertama kakek atau nenek. Kemudian kakek atau nenek ini pasti memiliki keturunan, bisa ibu, atau ayah, atau paman kita, atau mungkin tante kita. Kemudian ada generasi ketiga, kita atau sepupu kita. Nah, ini merupakan pewarisan sifat. Nah, biasanya pada keturunan ini akan memiliki kemiripan. Misal saja kemiripannya berbentuk ciri fisiknya atau sifatnya. Misalkan bentuk matanya, kemudian warna rambut, warna kulit, kemudian sifatnya pasti memiliki kemiripan. Nah, kemiripan yang diturunkan atau turun-temurun ini dinamakan sebagai pewarisan sifat. Jadi, pewarisan itu adalah sifat yang diturunkan, teman-teman. Oke, nah yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu asal mula sifat. Nah, asal mula sifat ini contohnya diambil dari misalkan ini adalah seorang anak memiliki rambut. Nah, di dalam rambut itu sendiri terdapat banyak sel. Nah, di dalam sel ini ada inti sel. Nah, di dalam sel misalkan ini ada yang diambil adalah sel rambut. Di dalam sel rambut ini ada namanya inti sel. Di dalam inti sel itu akan ada benang kromosom. Di dalam benang kromosom ini ada namanya DNA. Nah, di dalam DNA itu ada namanya adalah gen. Jadi, sel, kromosom, DNA, gen. Inilah yang membawa sifat. Mulai dari warna rambut, bentuk alis, bentuk mata, tinggi badan, dan lain sebagainya. Jadi pembawa sifat ini namanya adalah gen. Jadi kalau diurutkan dari sel, kemudian dalam sel ada kromosom, ada DNA, kemudian ada gen atau pembawa sifat. Itu asal mula dari pewarisan sifat atau sifat kita diturunkan. Contoh lagi, ini adalah seorang ayah, kemudian memiliki anak, di mana bentuk alisnya, misalkan antara saya dan anak ini sama, kemudian memiliki kemiripan bentuk bibir, bentuk telinga, misalkan warna kulitnya sama, warna rambut dan bentuk rambutnya sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat yang diturunkan atau ciri fisik yang diturunkan tadi. Contoh lagi, ketika ada seorang ayah memiliki ciri-ciri bentuk mata bulat, kemudian warna kulitnya putih, dan
rambutnya lurus berwarna coklat. Kemudian dari seorang ibu memiliki ciri-ciri bentuk matanya oval, warna kulit coklat, dan rambutnya bergelombang berwarna hitam. Berarti dari kedua ayah dan ibu ini memiliki beberapa perbedaan. Kemudian diturunkanlah pada sifat anaknya. Misalkan bentuk matanya bulat. Bentuk mata bulat ini berarti adalah sifatnya ayah. Kemudian rambut lurus coklat ini adalah sifatnya ayah juga. Nah, yang terakhir, warna kulitnya coklat ini adalah sifatnya ibu. Jadi, anak ini merupakan perpaduan antara gen ayah dan gen ibu, sehingga salah satu dari keduanya akan muncul pada anak tersebut. Nah, pada anak tersebut memiliki bentuk rambutnya lurus, coklat. Ini adalah sifat dari ayah. Kemudian bentuk matanya bulat adalah sifat dari ayah juga. Kemudian warna kulitnya coklat adalah sifat dari ibu. Nah, dari kedua ayah dan ibu tadi ada yang terlihat pada anak, ada yang tidak muncul pada anak. Misalkan rambut lurus coklat itu merupakan sifat ayah dan muncul di anak. Namun untuk rambut ibu yang bergelombang hitam tadi tidak muncul pada anak. Sehingga di sini ada namanya sifat dominan dan sifat resesif. Jadi sifat dominan adalah gen yang menang atau dapat menutupi. Nah, biasanya untuk yang dominan ini akan ditulis menggunakan huruf kapital di genotipnya. Jadi sifat dominan itu sifat yang muncul dari kedua orang tua kita yang terlihat pada diri kita. Kemudian sifat resesif adalah gen yang kalah atau tertutup sehingga tidak muncul pada diri kita. Contohnya adalah gen pada rambut bergelombang dari ibu tidak muncul maka dinamakan resesif. Sedangkan gen rambut lurus coklat dari ayah karena muncul di anak maka dinamakan sifatnya dominan. Nah, selain ada dominan resesif pada pewarisan sifat, ada istilah lain yaitu sifat atau karakter yang dapat dilihat itu disebut namanya fenotip. Contohnya adalah bentuk rambut, bentuk alis, warna kulit. Nah, bentuk rambut, warna alis, dan lain sebagainya ini sifat yang dapat terlihat, sifat yang bisa kita ketahui. Kemudian istilah yang kedua namanya adalah genotip. Informasi genetik yang berupa kode. Jadi di dalam pewarisan sifat itu ada kodenya lah. Kode ini biasanya dituliskan dengan huruf atau disimbolkan dengan huruf saja. Nah, pada pewarisan sifat ini biasanya digunakan para pemulia tanaman atau untuk pemuliaan tanaman, persilangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu langsung ke contoh teman-teman. Jadi contoh bagaimana penerapan pewarisan sifat ini pada pemuliaan tanaman. Oke, teman-teman, untuk contoh persilangan monohibrid, contohnya seperti ini ya. Seorang petani menyilangkan kedelai kuning dengan alelnya K besar K besar dan kedelai hijau alelnya K kecil K kecil. Yang ditanyakan adalah tentukanlah F2. F2 ini adalah hasil persilangan kedua. Hasil persilangan monohibrid tersebut jika kedelai kuning dominan terhadap kedelai hijau. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita di sini sudah punya keterangan bahwa kedelai kuning dia dominan terhadap kedelai hijau. Kemudian kita sudah punya informasi tentang alelnya juga. Nah, kita tulis kembali teman-teman. Kuning dialelkan dengan huruf K besar.
Kemudian hijau, alenya adalah K kecil. Ini sifatnya dominan atau dia sifatnya yang menang atau yang muncul. Kemudian K kecil ini sifatnya adalah resesif atau dia yang kalah atau yang tidak kelihatan. Nah, caranya adalah yang pertama adalah menentukan induk atau parentalnya. Parentalnya di sini apa? Parentalnya di sini adalah kedelai warna kuning, K besar disilangkan dengan kedelai warna hijau, K kecil. Kita sudah punya parental atau induknya. Kemudian yang kedua adalah nyari gametnya atau sel kelaminnya. Kalau di sini berarti tinggal kita tulis ulang. K besar, K besar. Kemudian yang satunya untuk yang hijau, K kecil, K kecil. Kalau sudah ketemu gametnya, yang ketiga adalah F1 atau persilangannya. Kita sudah punya gamet K besar dan K besar, K kecil dan K kecil, maka selanjutnya adalah F1-nya atau keturunan pertama. Kita buat papan catur. Misalkan yang sini kita isi, yang atas ini kita isi untuk bagian kuning. Terus yang samping sini kita isi untuk bagian yang hijau. Maka tinggal kita tulis gametnya. Di sini K besar, di sini juga K besar, kemudian di sini K kecil, K kecil. Nah, menyilangkannya sama seperti kita menyilangkan peluang. 1 disilangkan dengan 1 ini, jadi hasilnya adalah K kecil, K besar. Karena tadi K besar bersifat dominan, maka kita tulis yang dominan yang di depan. Jadi K besar, K kecil. Kemudian 1 disilangkan dengan 2. Karena K besar dia sifatnya dominan, maka K besar, K kecil. Kemudian yang ketiga, 2 disilangkan dengan 1. Sama hasilnya K besar, K kecil. Kemudian yang terakhir K kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya juga K besar, K kecil. Maka hasilnya di sini adalah semuanya adalah K besar, K kecil. Nah, K besar, K kecil ini disebut dengan genotip atau sifat atau simbolnya saja. Kemudian ini kan dia ada kuning, kemudian ini ada hijau. Nah, karena kuning dia sifatnya dominan, maka K besar, K kecil adalah sifatnya kuning. Nah, kuning ini disebut dengan fenotip atau sifat yang muncul atau sifat yang terlihat. Jadi, karena semuanya ini adalah kuning, maka jumlahnya adalah 100% K besar, K kecil, kuning. Nah, untuk K besar, K kecil ini disebut dengan heterozigot. Hetero itu berarti beragam, zigot itu jenis kelaminnya, maka ini K besar, K kecil ini heterozigot. Kalau dia sama, K besar namanya homozigot. Atau K kecil namanya juga homozigot. Nah, untuk F1 tadi hasilnya adalah K besar, K kecil. Kemudian kalau mencari F2, silangkan sesamanya. Maka kalau silangkan sesamanya berarti F1 disilangkan dengan F1. F1-nya tadi apa? F1-nya tadi adalah K besar, K kecil. F1-nya tadi adalah K besar, K kecil. Nah, ini adalah P2 atau induk kedua. Kita sudah punya induknya, ini untuk warna kuning, tapi sifatnya dia heterozigot. Kemudian ini juga kuning, K besar, K kecil. Sama seperti persilangan pertama tadi, langkah kedua adalah menentukan
gamet atau jenis kelaminnya. Atau kalau di sini berarti gametnya adalah K besar, K kecil, kemudian yang satunya juga sama, K besar, K kecil. Kalau sudah punya gametnya, maka cara yang ketiga adalah F2 atau keturunan kedua. Keturunan kedua bisa kita lakukan dengan cara seperti keturunan pertama tadi, yaitu membuat papan catur untuk menentukan hasil dari persilangan kedua. Misalkan karena ini adalah gametnya sama, kita bebas menentukannya. Namun misalkan gamet 1 ini kita taruh di bagian atas, kemudian yang gamet 2 ini kita taruh di bagian samping. Ini berarti K besar, K kecil, kemudian ini K besar, K kecil. Persilangannya sama dengan yang tadi. Sama dengan persilangan pertama, ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini, terus kemudian ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini. 1 disilangkan dengan 1 disilangkan dengan 2 disilangkan dengan 1, 2 dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita tulis hasilnya. K besar disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K besar. K besar disilangkan dengan K kecil, hasilnya K besar, K kecil, karena K besarnya adalah dominan. Kemudian yang kedua, K besar, K kecil disilangkan, hasilnya adalah K besar, K kecil. Meskipun dia K kecil disilangkan dengan K besar, karena K besarnya adalah sifatnya dominan. Yang terakhir, K kecil disilangkan dengan K kecil. Kita sudah punya genotip K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, kita tinggal menamainya. K besar tadi dia adalah punyanya si kuning, karena K besar kuning. Kemudian yang K besar, K kecil ini seharusnya kuning hijau. Karena tadi kuning sifatnya dominan, maka dia yang menang. Ditulis kuning. Kemudian yang sini juga K besar, K kecil, karena K besar dia yang menang, maka kuning. Dan yang terakhir K kecil adalah punya hijau. Kalau sudah ketemu seperti itu, maka kita sudah punya genotip. Genotip itu yang simbolnya tadi. K besar, terus kemudian K besar, K kecil, dan K kecil, K kecil. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari papan catur ini. K besar, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. K besar jumlahnya ada 1. K besar, K kecil jumlahnya ada 2. K kecil jumlahnya ada 1. Jadi perbandingannya adalah 1:2:1. Nah, untuk prosentasenya K besar jumlahnya adalah 1 per jumlah seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4. Per 4 kali 100% berarti adalah 25%. Begitu pula dengan K besar, K kecil. Jumlah di sini adalah 2 per jumlah seluruhnya adalah 4 kali 100% sama dengan 50%. Nah, itu yang bisa disampaikan dalam pewarisan sifat ini. Jadi ada struktur genetik dan ada persilangan monohibrid. Ada istilahnya resesif, dominan, fenotip, genotip. Nah, itu pada istilah-istilah yang ada di pewarisan sifat. Nah, cukup sekian teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung hubungi ke Ustadzah. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.